Menyakitkan. Betapa menyakitkan. Kepalaku sakit sekali. Dunia mimpi yang mencolok dan mempesona yang dipenuhi dengan gumaman langsung hancur. Zhou Mingrui yang tertidur lelap merasakan sakit berdenyut yang tidak normal di kepalanya, seolah-olah seseorang telah dengan kejam mencambuknya dengan tongkat lagi dan lagi. Tidak, itu lebih seperti benda tajam yang menembus pelipisnya diikuti dengan putaran. Adu dalam keadaan pingsannya, Zhou Mingrui berusaha untuk berbalik, melihat ke atas, dan duduk. Namun, dia sama sekali tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya, seolah-olah dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Dari kelihatannya, aku masih belum bangun, aku masih dalam mimpi. Siapa tahu, mungkin adegan selanjutnya, aku berpikir aku sudah bangun, tapi nyatanya aku masih tidur. Zhou Mingrui, yang tidak asing dengan pertemuan serupa, mencoba yang terbaik untuk fokus untuk melarikan diri dari belenggu yang ditempatkan padanya oleh kegelapan dan kebingungan. Namun, saat masih dalam lamunannya, apapun yang akan dia panggil sangat halus seperti kabut yang cepat berlalu. Dia merasa pikirannya sulit dikendalikan dan diintrospeksi. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba, dia masih kehilangan fokus ketika pikiran acak muncul di benaknya. Mengapa aku tiba-tiba mengalami sakit kepala yang menyiksa di tengah malam? Dan itu benar-benar menyakitkan. Mungkinkah itu sesuatu seperti pendarahan otak? Jangan bilang, aku akan mati muda. Aku harus bangun. Sekarang? Kenapa rasanya tidak sakit seperti sebelumnya, tapi kenapa masih terasa seperti pisau tumpul mengiris otakku? Dari kelihatannya, tidur tidak mungkin. Bagaimana aku datang untuk bekerja besok? Mengapa aku masih memikirkan pekerjaan? Ini adalah beberapa sakit kepala otentik. Tentu saja aku harus mengambil cuti. Aku tidak perlu khawatir tentang omelan manajer aku. Hei, begini, sepertinya tidak terlalu buruk. Akhirnya aku bisa mendapatkan waktu luang untuk diriku sendiri. Rasa sakit yang berdenyut membanjiri Zhou Mingrui, membuatnya perlahan mengumpulkan kekuatan imaterial, sampai dia akhirnya bisa menggerakkan punggungnya dan membuka matanya. Dia akhirnya melepaskan diri dari lamunannya. Penglihatannya pertama kali kabur sebelum disaring oleh warna merah samar. Yang bisa dia lihat hanyalah meja belajar yang terbuat dari kayu kekar di depannya. Tepat di tengahnya ada buku catatan terbuka dengan halaman kasar berwarna kuning. Judulnya ditulis dengan menarik dengan huruf hitam pekat yang aneh. Di sebelah kiri buku catatan itu, ada setumpuk buku yang tersusun rapi, berjumlah sekitar 8. Dinding di sebelah kanan mereka ditumbuhi pipa putih keabu-abuan dengan lampu dinding yang terhubung dengannya. Lampu itu memiliki gaya barat klasik. Itu sekitar setengah ukuran kepala orang dewasa, dengan lapisan dalam dari kaca transparan, dan bagian luarnya dilapisi dengan logam hitam. Secara diagonal, di bawah lampu ada botol tinta hitam, yang diselimuti cahaya merah pucat. Permukaannya yang timbul membentuk pola malaikat buram, di depan botol tinta, dan di sebelah kanan notebook duduk pena berwarna gelap, dengan tubuh yang sepenuhnya melingkar. Ujungnya berkilauan dengan kilatan samar sementara, topinya diletakkan tepat di samping revolver kuningan, sebuah senjata, sebuah pistol. Zhou Mingrui benar-benar terkejut hal-hal yang diletakkan di hadapannya asing. Baginya itu tidak terlihat seperti kamarnya. Sambil merasa kaget dan bingung, ia menemukan bahwa meja, buku catatan, botol tinta, dan revolver ditutupi lapisan kerudung merah akibat cahaya yang bersinar dari jendela. Tanpa sadar, dia mendongak dan mengalihkan pandangannya sedikit demi sedikit di udara. Bulan merah menggantung tinggi di atas latar belakang tirai beludru hitam, bersinar dalam keheningan. Ini. Zhou Mingrui merasa ngeri yang tak bisa dijelaskan saat dia berdiri dengan tiba-tiba. Namun, sebelum kakinya benar-benar lurus, otaknya memprotes dengan rasa sakit yang berdenyut. Itu membuatnya untuk sementara kehilangan kekuatannya. Saat dia jatuh tak terkendali, bokongnya terbanting keras ke kursi kayu kekar. Sakitnya tidak seberapa. Zhou Mingrui berdiri lagi dengan menopang dirinya sendiri. Dia berbalik dengan bingung. Ketika dia mulai mengukur lingkungan tempat dia berada,
Ruangan itu tidak terlalu besar, dengan pintu coklat di setiap sisi ruangan. Di dekat dinding seberang, ada ranjang kayu rendah, di antara tempat tidur, dan pintu kiri ada lemari. Kedua pintunya terbuka, dan di bawahnya ada 5 laci. Di sisi lemari, ada pipa putih keabu-abuan, yang sama di dinding setinggi seseorang. Namun, itu terhubung ke perangkat mekanis aneh, dengan roda gigi, dan bantalan terbuka di beberapa tempat. Barang-barang yang menyerupai kompor batu bara, duduk di sudut kanan ruangan dekat meja, bersama dengan panci sup, panci besi, dan peralatan dapur lainnya. Di seberang pintu kanan, ada cermin rias dengan 2 retakan. Bagian bawahnya terbuat dari kayu, dan polanya sederhana dan polos. Dengan sapuan tatapannya, Xiao Mingrui melihat dirinya di cermin saat ini. Dia, rambut hitam, pupil coklat, kemeja linen, bertubuh kurus, fitur yang tampak rata-rata, dan garis yang agak dalam. Ini Xiao Mingrui segera menarik napas, karena banyak tebakan tak berdaya, dan bingung muncul di benaknya. Revolver dalam gaya Eropa kuno, dan bulan merah, yang terlihat berbeda dari bulan bumi, hanya bisa berarti satu hal. Bisakah aku pindah? Xiao Mingrui sedikit melebarkan mulutnya. Apakah ini aku yang sekarang? Klein Moretti. Xiao Mingrui tertegun sejenak, karena tidak ada penerangan yang cukup di malam hari. Dia gagal melihat sesuatu dengan jelas. Dia terus maju, sampai dia hanya selangkah dari bertabrakan dengan cermin. Menggunakan cahaya bulan seperti kerudung merah sebagai penerangan, dia menoleh dan memeriksa sudut dahinya. Sebuah refleksi yang jelas muncul di cermin. Pelipisnya memiliki luka aneh, dengan bekas luka bakar di sepanjang pinggirannya. Darah mengotori sekeliling luka, dan ada cairan otak putih keabu-abuan yang menggeliat perlahan di dalamnya. Ini sebenarnya adalah pepatah yang menggambarkan Lord Ye. Pada zaman kuno, Tuan Ye sangat menyukai naga, menghiasi seluruh istananya balok, pilar, pintu, jendela, dan dinding dengan gambar dan ukirannya. Ketika seekor naga asli di surga mendengar hal ini, ia sangat tersentuh oleh kegilaannya dan mengunjunginya. Ketika Lord Ye melihat naga yang sebenarnya menyodorkan kepalanya melalui jendela ruang kerjanya dan ekornya bergerak di istananya, dia ketakutan keluar dari rumah untuk hidupnya. Jelas, apa yang dicintai Lord Ye bukanlah naga sungguhan.